Apa yang terjadi kok kalian zoom video ini? Terus zoom lagi, terus zoom, terus sampai pegel. Nah, setelah waktu tertentu, kalian akan ketemu sama satu benda kecil satu ini. Benda apa itu? Yang pasti bukan Ant-Man ya yang gue maksud, tapi atom. Singkatnya, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Mereka ini bisa kita temuin di mana aja, mulai dari makhluk hidup, kayak kita, sampai benda mati, kayak meja atau kursi ini. Pokoknya, kita semua ini tersusun dari miliaran atau mungkin triliunan atom. Nah, atom-atom tadi bisa berdiri sendiri atau berpasangan satu sama lain dan ngebentuk molekul. Atom aja bisa berpasangan, masa kalian enggak? Oke, balik lagi. Nah, dua atom yang berpasangan tadi bisa ngebentuk molekul karena ada ikatan kimia. Contohnya, coba kita lihat molekul CO2. Di molekul ini ada satu atom karbon yang ngikat dua atom oksigen. Jadi ada dua ikatan kimia ya, yaitu antara karbon dan oksigen sama karbon dengan oksigen yang lainnya. Di awal gue udah bilang kalau atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Tapi ternyata kita masih bisa ngebedah struktur atom jadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi. Mereka ini yang kita sebut sebagai partikel subatom. Nah, partikel subatom ini isinya ada neutron, proton, dan elektron. Mereka emang sama-sama kecil, tapi ada dua perbedaan dasar yang ngebedain mereka bertiga. Tentunya dari nama mereka ya, yaitu udah pasti. Nah, tapi yang pertama, muatan mereka tuh berbeda. Neutron nggak bermuatan, proton bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Nah, jumlah mereka dalam satu atom ini nantinya bakal ngaruh ke sifat suatu benda. Kalau lebih banyak elektron, ya bendanya jadi negatif. Kalau lebih banyak proton, bendanya jadi positif. Mungkin netizen kita kebanyakan elektron ya, makanya negatif mulu. Anyway, perbedaan yang kedua adalah mereka punya tempat nongkrong yang berbeda nih. Maksudnya gimana? Biar lebih paham, coba lihat deh model atom yang ini. Jadi elektron nempatin kulit atom yang berada di sekitar inti atom. Sedangkan neutron dan proton asik ngegibah di tengah ngebentuk inti atom. Sebelum model atom dibentuk kayak tadi, sebenarnya ada beberapa teori model atom lainnya yang lumayan beda lah ya. Contohnya kayak John Dalton yang bilang kalau atom tuh bentuknya kayak bola pejal. Atau J.J. Thomson yang bilang kalau atom itu kayak bola bermuatan positif, di mana di tempat-tempat tertentunya ada taburan elektron. Kalau sekarang model atom yang kita pelajarin adalah model atom dari Niels Bohr. Om Niels buat hipotesis kalau atom tuh terdiri dari inti dan elektron yang ngelilingin inti atom di orbit atau kulit atom. Kita baru ngomongin satu atom. Nah, kalau atom-atom dari unsur yang berbeda, mereka bakal punya jumlah partikel subatom yang berbeda juga. Dan biar mudahin kita untuk kenalin mereka, diciptain sebuah notasi yang contohnya kayak gini. Di notasi ini ditulis lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Nomor massa ini adalah jumlah nukleon atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kalau nomor atom ini jumlah protonnya aja. Jadi kalau atom bersifat netral, berarti jumlah proton tadi sama dengan jumlah elektronnya. Misalnya ada unsur litium yang punya nomor atom 3 dan nomor massa 7. Notasinya akan berbentuk kayak gini. Tadi kita udah tahu kalau di dalam atom ada yang namanya elektron. Nah, elektron ini tersusun sedemikian rupa dalam sebuah konfigurasi atau susunan elektron. Coba deh kita lihat contoh yang satu ini. Atom contoh ini punya 3 lapis kulit yang kita kasih nama K, L, dan M. Tiap-tiap kulit atomnya ditempatin sejumlah elektron yang jumlahnya terbatas.
Misalnya, di kulit K cuman ditempatin 2 elektron. Kalau atom ini punya elektron lebih dari 2, berarti elektron berikutnya bakalan nempatin kulit yang berikutnya. Tiap atom ini butuh jumlah elektron yang spesifik biar dia bisa stabil. Misalnya, kalau atom neon butuh 8 elektron di kulit atom terluarnya. Kalau kurang atau kelebihan, atom ini bakal ngelepas kelebihan elektronnya atau nerima elektron dari atom lain buat nutupin kekurangan elektronnya. Nah, peristiwa penerimaan atau pelepasan elektron itu ngebuat sebuah atom bisa jadi bermuatan yang disebut sebagai ion. Sedangkan proses penerimaan atau pelepasan atom itu kita sebut sebagai proses ionisasi. Kalau atom jadi bermuatan positif, namanya jadi kation. Tapi kalau jadi bermuatan negatif, namanya anion. Antara si kation dan anion ini bisa tarik-menarik sampai ngebentuk suatu senyawa. Gaya tarik-menarik tersebut dikenal sebagai ikatan ion. Selain melepas atau nerima elektron dari atom lain, atom juga bisa menstabilkan diri dengan cara make satu elektron bersamaan dengan atom lain. Yes, atom bisa sharing elektron. Lucu ya? Keindahan berbagi ini contohnya bisa kita lihat dari molekul H2. Biar stabil, atom H butuh 2 elektron. Jadi atom H bakal berbagi elektron sama atom H lain dan ngebentuk molekul H2. Nah, kebentuknya ikatan kimia karena pemakaian elektron secara bersamaan itu disebut ikatan kovalen. Tuh, atom aja bisa berbagai ke sesama. Masa lu sama temen aja masih pelit sih? Nah, itu dia pembahasan tentang atom dan molekul. 2 benda super duper kecil yang ternyata punya peran sangat penting untuk jadi unsur penyusun alam semesta. Sekian dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.